Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengidentifikasi lagu yang bertangga nada mayor. Yang kedua, menceritakan kembali peristiwa pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga adalah menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Simak baik-baik video ini ya anak-anakku. Jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya. Nah, anak-anak, lagu Kampungku ciptaan Ate Mahmud. Nah, kita coba nyanyikan lagu ini dengan iringan nada berikut ini ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Itu adalah sedikit cuplikan dari lagu Kampungku. Anak-anak bisa menyanyikan bersama ayah bunda di rumah ya. Anak-anak, ada lagu yang bertangga nada diatonis mayor, ada pula lagu yang bertangga nada diatonis minor. Nah, lagu Kampungku termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Apa maksudnya ya? Ayo kita yang ada di video ini. Nah, tangga nada diatonis mayor di sini Ustazah akan jelaskan lebih dari tangga nada diatonis mayor. Jadi anak-anak, tangga nada itu merupakan susunan berjenjang, misalnya do re mi fa sol la si do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu ada mayor dan ada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada, yaitu 1-1 setengah 1-1-1 setengah. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Yang pertama yaitu bersifat riang gembira. Yang kedua bersifat semangat. Jadi menyanyikannya itu dengan penuh semangat ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5, 3 dan nada 1. Begitu ya. Nah, jadi anak-anak, lagu Kampungku yang kita nyanyikan bersama-sama itu menceritakan sebuah kampung yang ada di tepi sungai. Nah, tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Nah, anak-anak, dapatkah kalian membayangkan bagaimana sih suasana kampung tersebut? Nah, kurang lebih seperti gambar yang ada di video ini ya. Anak-anakku, pada siang hari yang terik panas matahari akan menguap air dari permukaan sungai. Nah, apa ya akibatnya bagi persediaan air sungai? Ayo kita baca bersama-sama. Bunga paling berharga. Makale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semakan pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulisnya itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali ya anak-anak. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya. Kata Bu Mala, saya mau menuliskan catatan harian di buku ini. Kata Nola, saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui. Kata Wendy,
Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sungguh indah, jawab Makale. Nah, tetapi untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepala sambil berkata, atau bunga? Di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela, tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus di desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk, bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang sekali. Dipetiknya sekuntum bunga merah, hanya satu. Kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga itu telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira, saya sudah membuat herbarium. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman, hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Nah, anak-anak, kita telah membaca cerita bunga paling berharga. Nah, untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita itu ada pun urutan-urutan pada peristiwa tersebut yang ada di dalam cerita. Nah, di sini Ustadzah akan menjelaskan bagaimana untuk menceritakan kembali peristiwa yang terdapat di dalam teks. Nah, yang pertama adalah carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Yang ketiga, dalam proses membaca, kita harus mencermati pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Begitu ya anak-anakku. Anak, dari teks tadi kita juga perlu tahu bagaimana sih pentingnya keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air di dalam tanah disebut apa anak-anak? Disebut infiltrasi, ya. Jadi anak-anak, sungai itu merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan, bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hili merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Oke anak-anak, berikut adalah contoh pemanfaatan sungai. Nah, di sini yang pertama adalah bisa digunakan sebagai sarana transportasi air. Biasanya kita kalau pergi ke Bawean, gitu kita biasanya menggunakan kapal untuk menyeberang. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk pengairan sawah. Ya, siapa nih yang punya sawah? Pasti untuk pengairannya kita membutuhkan air. Selanjutnya adalah media tambak ikan dan udang, ya. Biasanya digunakan untuk para petani tambak untuk media tambak ikan dan udang.
Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Barangkali nanti anak-anak ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ustadzah, guru, tematik masing-masing kelas ya. Thanks for watching. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang ada di link pembelajaran ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to reading of Holy Quran. Don't forget to study hard at home and stay happy and healthy. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.